lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars KPI. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan kegiatan ini bahwa memang masyarakat kemudian bisa lebih terbuka untuk jika kemudian ada merasa pada saat tayangan di televisi atau kemudian siaran di radio menemukan ada pelanggaran atau diduga pelanggaran terhadap, kita berharapnya bahwa memang siaran pemilu ke depan bisa lebih berimbang, lebih proporsional, tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. Bapak Ibu bisa kemudian dengan terbuka boleh melaporkan kepada kami Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau kepada KPID di Jawa Timur. Nah, GLSP ini Mas Dewa menjadi salah satu yang terima kasih mendapatkan apresiasi dari Komisi 1 DPR. Hal yang baik tentu harus kami lanjutkan dan berharapnya kedepannya ada inovasi-inovasi lagi terkait dengan meliterasi, membersamai masyarakat untuk kemudian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran 32, bahwa memang kami KPI harus kemudian menjaga agar masyarakat bisa mendapatkan siaran yang sehat di seluruh lapisan ya Mas Dewa.
Jadi tidak hanya di kota-kota saja, tapi kemudian ini saya sangat luar biasa senang bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Menuju ke tempat ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami. Terima kasih banyak. Ternyata kearifan lokalnya sangat luar biasa, udaranya sangat luar biasa, alamnya sangat luar biasa, Mas Dewa. Kemudian juga kami disapa dengan Bapak Ibu masyarakat di sini yang ramah. Kemudian juga kemarin sempat mau nyasar Mas Dewa, tapi untung ada Bapak Ibu yang kemudian mengarahkan, oh di sana katanya, tinggal lurus lagi. Jadi enak, bekerja samanya kemudian berinteraksinya juga sangat luar biasa. Sekali lagi kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan KPID Jatim mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga kedepannya semakin banyak lagi masyarakat yang peduli dengan bagaimana siaran di televisi dan kemudian di radio untuk bisa lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Mbak Anis. Monggo Mbak Anis, mohon izin kita mulai ini. Bapak Ibu, Ibu Anis. Baik. Baik, terima kasih Bu Epti. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Anis. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI kepada Bapak Kresna Dewanata Prosak. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat ada Kakak Edi. Kalau di Partai Nasdem itu panggilannya harus kakak, biar sama-sama masih tetap muda terus. Selaku KPI Pusat, terima kasih hadirnya. Kemudian ada Kakak Amin Sabana, bajunya sudah biru dan cocok di Nasdem juga sepertinya. Kemudian ada KPI dari Jawa Timur, Kakak Yosua, senior saya di KNPI. Yang terhormat ada Kakak Anis selaku Ketua KPU. Pripun perjalanannya, sehat? Lancar? Mantap. Kemudian ada Kakak Wahyudi dari Bawaslu Kabupaten Malang. Kemudian yang paling cantik mungkin ada Kakak Kansa, sempat tersepona katanya orang sini, bukan terpesona, sudah saking mentoknya itu ya. Kemudian ada Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Malang, ada Kakak Amarta Pasa, para alim ulama, tokoh masyarakat, para masyarakat dari Maron Kusum Pujon. Nah, ini saya mau protes dikit. Di sini itu adalah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bukan Kota Batu. Jadi di situ karena tertulisnya Batu. Nggak apa. Nanti orang-orang di sini marah, kok ini Batu katanya. Ini Maron namanya. Ini Maron Kusum dari Kecamatan Pujon. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan limpahan rahmat dan rezekinya sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabarnya sedaya? Ibu-ibu, saya, mas-mas, bapak-bapak? Alhamdulillah. Niki Pak, adalah salah satu acara sejuta, gerakan literasi sejuta pemirsa. Lihat boten-boten jenengan boten jangkep sejuta. Jadi dari ratusan yang hadir ini salah satu yang pertama, tidak akan lengkap 1 juta tanpa kehadiran panjenengan. Niki sengaja memang sekalian bahasa Jawa nggak apa-apa ya Mbak Evi, karena di sini memang orang Jawa. Mengajak panjenengan sedaya masyarakat satu kula badhe halal bihalal. Nyuwun pangestune, nyuwun pangapura ingkang agung selama bergaul dengan panjenengan. Banyak kesalahan yang saya lakukan bersama kawan-kawan yang ada di Maron Valley Pujon ini. Dengan hari ini juga
niki sing hadir teng ngajeng niki Bu, bapak-bapak ibu-ibu, wonten artis niki Mbak Kansa. Biasa teng televisi makin jenengan yang ningali TV, beliaunya ada nanti disapa dari televisi gitu, Mbak, halo gitu ya. Terus kemudian ada Mbak Evi, ada Kakak Amin, itu saking Jakarta sedaya Bu. Tirose badhe ningali maron secara langsung iki, tirose kok indah gitu. Jadi memang sengaja dihadirkan ke sini. Kakak Wahyudi niki nggih kakean teng Kepanjen, makanya kula ajak teng Pujon sakniki. Jangan ketinggal ya napa masyarakat di Pujon. Ada Mas Joshua dari Surabaya juga biar hadir, tahu Malang ini seperti ini. Terus Kakak Anis juga biar tahu kalau KPU bikin sosialisasi di Pujon ya di sini aja, ini tempatnya indah. Jadi bikin kegiatan di sini, masyarakatnya ramah-ramah. Kemudian yang ingin saya sampaikan, berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang dilakukan oleh KPU Pusat terkait dengan kegiatan literasi gerakan literasi sejuta pemirsa ini. Karena sesuai yang dikatakan Kakak Evi tadi, 8 bulan dari sekarang konten sing namine napa niku? Pemilu. Biasanya nyoblos napa mboten? Alhamdulillah. Dengan adanya pemilu ini Pak, sekarang masyarakat juga berhak mendapatkan yang namanya berita yang benar, tidak ada hoax, tidak ada isu sara. Semerap hoax niku napa Pak, Ibu? Semerap nggih? Napa? Berita bohong, berita palsu, berita yang tidak bisa terkonfirmasi kebenarannya. Kemudian tidak ada isu sara. Napa isu sara niku Bapak-bapak Ibu-ibu? Yang menjelek-jelekkan suku, agama, ras. Nah, itu mboten angsal. Jadi panjenengan mboten angsal nopo kalau ada siaran-siaran yang mulai menjelek-jelekkan dari 4 hal tersebut, maka panjenengan berhak untuk bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Tentunya dengan gerakan yang dilakukan oleh KPI ini, saya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI yang bermitra dengan beliau-beliau yang di KPI ini terus mendukung dan ingin memberikan dorongan yang kuat, baik itu terkait dengan anggaran maupun dengan penguatan kelembagaan KPI. Nah, saat ini sedaya niki wonten sing mboten nggak ada HP, ada yang tidak punya HP? Mboten nonton nggih. Alhamdulillah, yang marah niki mulya-mulya ngoten. Yang pujan niku mulya-mulya sedaya insyaallah. Jadi sudah mampu semua. Sehingga nanti saya menginginkan bahwa peran KPI ke depannya bisa juga mengawasi dengan hal-hal yang ada di masalah tersebut, yaitu di OTT kalau namanya tetap, yaitu layanan tayangan yang berada di wilayah internet, di dunia digital yang lain. Jadi tidak hanya di televisi maupun di radio saja, tetapi ingin untuk terus mengembangkan pengawasannya ke tingkat yang lebih luas lagi. Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf jika memang tempatnya agak luar biasa jauh, tetapi tentunya setelah melewati berbagai rintangan, Anda datang ke sini semuanya mendapatkan satu pengalaman off-road, kedua pengalaman adrenalin deg-degan melewati sebelahnya jurang, kemudian melihat secara langsung bagaimana masyarakat di desa ini berkegiatan, dan terakhir akhirnya di finishnya Anda melihat sesuatu yang sangat indah. Kita berharap pemilu juga seperti itu. Prosesnya memang terjal, prosesnya memang sangat luar biasa, persaingannya juga sangat keras, tetapi di ujungnya adalah sebuah pemilu yang damai dan pemilu yang dengan sukaria yang kita ikuti. Kalau kita tidak suka dengan pemilihan, buat apa kita ada yang namanya pemilu? Jadi sekali lagi, jangan saling menjelekkan, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjatuhkan di antara kita. Karena sama-sama meskipun KTP ini Maron Kosong, KTP-nya Surabaya, KTP-nya Jakarta, itu sama-sama warga negara Indonesia. Kecuali temen ini ku negara ini pun derek Papua Nugini, ngoten niku mboten angsal. Terserah dia mau menjelekkan Indonesia. Tetapi karena sama-sama warga negara Indonesia, maka kita tidak boleh saling menjelekkan di antara satu dengan yang lain. Jadi pripun, senang nggak ada acara hari ini, bapak-bapak ibu-ibu? Senang, wong wis prei dijak dolan, angsal dahar, angsal nopo. Waduh, tiket korek sing terakhir iki wae. Insya Allah aman lah sing niku. Ya mboten usah khawatir nggih. Terus kemudian yang terakhir saya menyampaikan
Untuk Kakak Anies, tentunya ini Kakak Anies Anies Baswedan ya. Ini Kakak Anies yang nyuwun sewu ketua KPU teng Kabupaten Malang. Nah ini ketua KPU ini perempuan, jadi patut berbangga kita sekarang bahwa perempuan memiliki peran-peran strategis di lembaga-lembaga penting yang ada di negara ini. Tentunya tolong Kakak Anies, nanti Kakak Wahyudi juga memberikan literasi terkait dengan kepemiluan ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dan mengerti situasi terkini. Karena memang di televisi maupun di radio sekarang ini berita-berita yang tidak terkonfirmasi itu juga banyak sekali yang mungkin masih luput dari pantauan dari KPI. Saya berharap Mas Amin, Kak Epri lebih dipantengin lagi di televisi sekarang. Dan saya juga menitipkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, tolong itu ditindak dengan tegas. Jangan sampai orang-orang yang mohon maaf bajunya agak terbuka, kemudian itu ada yang bertindak tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, tolong yang ini ditindak karena itu merusak generasi bangsa ini, anak-anak kita ini yang masih melihat televisi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga harus mengawasi anak-anaknya, jangan sampai terpengaruh dengan yang namanya siaran-siaran yang mungkin tidak mendidik. Jadi isu-isu lah ningali gosip nih, jangan nih. Sampeyan kadang-kadang gara-gara gosip artis panjenengan tukaran kali tonggoni. Orang aku belani Raffi Ahmad, enggak aku Nagita. Niku gederan lah, itu jangan sampai terjadi. Jadi saya merasa wajib bagi saya untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan seperti ini kepada masyarakat yang ada di Pujon ini dan khususnya yang ada di Maros. Jadi itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan KPI dan tentunya tim juga yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Insya Allah istirahatnya sudah senang malam tadi ya, sudah bisa merasakan kegiatan yang ada di Maron Valley. Kapan-kapan datang lagi ke sini, nggak usah acara, jadi bisa nge-grill bareng, rekreasi bareng, atau yang mau honeymoon bareng boleh sih. Dan untuk masyarakat pulang itu sami-sami di Joko atau mriki, ini kegiatan-kegiatan nasional seperti ini jarang sekali kita lakukan. Kedepannya semoga Kulo sebagai wakil panjenengan di pusat bisa selalu memberikan yang terbaik kangge masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kresna, dan ada sedikit kenang-kenangan dari KPU Pusat untuk Bapak Kresna yang akan diberikan langsung oleh Ibu Evi. Silakan di bawah. Izin Bapak. Baik, silakan diberikan tepuk tangan. Dan izin sudah kami undang juga bergabung Bapak Amin, Bapak Anies, Bapak Immanuel Yosua, Bapak Muhammad Wahyudi, dan Ibu Kezia untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya, izin Bapak Ibu. Dan setelah ini di acara puncaknya kita akan mendengarkan diskusi Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa dengan tema peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran pemilu sehat, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Kezia Tamarindora. Kepada Ibu Kezia kami persilakan. Mohon maaf, Mbak Kanza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas yang sudah hadir dalam acara luar biasa kali ini. Saya senang berada di tengah-tengah acara pada hari ini karena kita tahu bersama kurang dari 10 bulan kita akan bersama menggelar pesta demokrasi atau pemilihan umum. Saya mau tanya dulu Bapak dan Ibu, apakah sudah tahu kira-kira kapan pemilu kita digelar? Tanggal berapa? 14 apa? Tahun
14 Februari 2024, benar sekali. Dan karena ini waktunya sudah kurang dari 10 bulan, maka tentu saja kita masyarakat sudah mulai disuguhi di media, baik media elektronik, media cetak, dan media online tentang pemberitaan dan iklan kampanye. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sudah menyaksikan di televisi pemberitaan dan iklan kampanye pemilu? Sudah menyaksikan? Sudah tahu calon-calonnya siapa? Nah, pasti ya, sudah disuguhi pemberitaan baik bakal calon presiden, bakal calon legislatif, itu sudah mulai ditayangkan di media. Dan kenapa kemudian acara pada hari ini penting atau menarik untuk digelar? Karena ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kita mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang layak serta sehat. Maka dari itu, acara pada hari ini Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa dengan tema peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran sehat pemilu bermartabat menjadi penting untuk dilakukan. Karena ada lembaga yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang bertugas untuk mengawasi lembaga penyiaran, juga memberikan edukasi kepada masyarakat seperti pada acara hari ini. Dan nanti tentunya dari acara hari ini dimohon agar seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini turut menjadi agen-agen literasi dan menjadi masyarakat yang kritis terhadap lembaga penyiaran. Jadi tadi sudah disampaikan di beberapa sambutan dan keynote speaker tadi, jika Bapak dan Ibu atau Mas dan Mbak menyaksikan ada tayangan-tayangan yang dirasa tidak sesuai, tidak sehat, tidak bermartabat, bisa langsung dilaporkan, dan nanti tentunya menjadi tugas Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberikan pengawasan serta teguran kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Dan Bapak dan Ibu, hari ini kita akan diskusi bersama 4 narasumber yang sudah hadir di depan, dan saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Amin Syabana yang merupakan komisioner KPI Pusat. Bapak Amin Syabana saya undang untuk ke depan panggung. Ya, Bapak Amin Syabana ini merupakan komisioner KPI Pusat dan nanti akan menyampaikan materi tentang membaca survei kepemiluan lembaga penyiaran. Nah, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Pak Amin Syabana Esos MSI, lahir di Jakarta 11 April 1978, dan latar belakang pendidikannya S1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2 di Manajemen Komunikasi, jurusan Studi Komunikasi Korporat di Universitas Indonesia. Beliau memiliki background profesional sebagai dosen Departemen Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNJ, dan sekarang juga menjadi komisioner KPI Pusat. Pak Amin, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Berikutnya saya juga akan undang ke atas panggung Pak Immanuel Yosua yang merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur atau KPID Jawa Timur. Pak Yosua, ini kita sering bertemu di layar, sering saya wawancara juga, dan beliau nanti akan menyampaikan materi sinergi bersama mewujudkan siaran pemilu sehat dan berkualitas. Berikutnya saya undang ke atas panggung Ibu Ani Suhartini ST selaku Ketua KPU Kabupaten Malang. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kita. Ibu Anis Suhartini merupakan ibu dari 1 putra, lahir di Cilacap 26 Agustus 1979. Sebelumnya pada periode 2014 hingga 2019 beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Malang, dan pada periode 2019 hingga 2024 beliau menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Malang. Pendidikan terakhir di S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang. Bu Anis nanti akan menyampaikan materi soal urgensi media penyiaran dalam sosialisasi pemilu atau pemilu serentak tahun 2024. Dan narasumber kita terakhir saya undang ke atas panggung kepada Bapak Muhammad Wahyudi SEM SOS yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang. Pak Muhammad Wahyudi ini lahir pada 30 Maret 1969, pendidikan sekolah
Sekolah Menengah Farmasi Putra Indonesia Malang lulus tahun 1988, kemudian STIE PPMTT Malang lulus tahun 1997, dan Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2020. Saat ini beliau bekerja sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Malang, periode sebelumnya bekerja sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Malang periode 2018 hingga 2023, dan kini menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Malang. Bapak Wahyudi nanti akan memberikan edukasi mengenai regulasi pengawasan pemilu di media. Baiklah hadirin, langsung saja kita akan mulai untuk dialog atau diskusi pada hari ini. Dan saya persilakan kepada narasumber pertama yang akan memaparkan materi adalah Pak Amin Syabana dengan materi membaca survei kepemiluan di lembaga penyiaran. Silakan Pak Amin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Terima kasih Bu Dora atas perkenalannya yang luar biasa. Sebelum saya mulai, izinkan Bapak Ibu yang santai saja ya. Kita lebih kepada ngobrol sebenarnya, tanpa bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu tentu saja tuan rumah Kakak Kresna. Saya mencoba untuk menyapa juga sesuai dengan tuan rumah di sini, sapaan akrab. Oke, kemudian juga ada Kakak Efri. Saya juga ingin menyapa Kakak Yosua dari KPID Jawa Timur. Ada juga Pak Wahyudi, ya, kemudian juga Ibu Anis, Bapak Ibu dari Nasdem, kemudian Bapak Ibu tokoh masyarakat yang tinggal di Maron Pujon ya, Maron Pujon, Kecamatan Pujon yang luar biasa ya. Jadi semalam betul Kak Dewa ya, kita dari Batu gitu off-road ke sini gitu ya. Tapi karena malam kanan kiri kita nggak tahu gitu. Kita cuma mengalami perjalanan yang luar biasa gitu, dan nyampe ke sini kita disajikan pemandangan yang luar biasa indahnya, terutama buat tempat tinggal Bapak Ibu semua. Kemudian juga di Maron Valley ini tempatnya sangat luar biasa Kak Dewa gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta kita melihat gedung-gedung bertingkat gitu ya dengan polusi yang luar biasa, maka di sini tempat kita benar-benar untuk relax gitu ya, menenangkan diri. Mungkin saya akan mengikuti sarannya Kak Dewa untuk honeymoon yang berikutnya dengan sensasi. Kemudian juga di perjalanan bertemu dengan Bapak Ibu semua ketika kita tersendat ada mobil yang parkir, kita dibantu oleh Bapak Ibu semua yang ramah-ramah di sini gitu ya, dan memberikan ruang bagi kita untuk jalan kendaraan kita. Tadi pagi juga kita tersendat karena di depan kita ada kendaraan, dan luar biasa Bapak Ibu yang menolong kami. Ini membuktikan bahwa penduduk di masyarakat Maron Pujon ini baik-baik dan ramah-ramah bagi kita semua, bagi tamu gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang positif gitu ya. Dan ketika kita bertemu, saya melihat Bapak Ibu hadir di acara kami Komisi Penyiaran Indonesia, gerakan literasi sejuta pemirsa gitu ya. Ini merupakan suatu pertemuan yang luar biasa bagi kami juga di KPI. Karena apa? Karena kami membutuhkan bertemu dengan masyarakat langsung ya, terkait dengan tupoksi itu ruang kerja kami ya, terkait dengan pemantauan penyiaran. Nah, Bapak Ibu semua, tadi Kak Efri, Kak Dewa sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki
Apa Bapak Ibu tahun depan? Pemilu ya, pemilu, di mana pada tahun ini saja suasananya sudah berasa belum Bapak Ibu? Sudah ya? Sebelumnya saya pengen tanya, Bapak Ibu di sini tadi saya lihat ada Bapak Ibu tokoh masyarakat, mungkin foto lewat handphone. Yang memiliki handphone ada berapa orang? Semuanya punya handphone ya? Yang punya televisi boleh diangkat tangannya? Berarti lebih banyak punya handphone daripada punya televisi gitu ya. Kalau radio Bapak Ibu semua ada ya. Karena begini, tadi dalam perjalanan saya kemari itu saya mendengarkan RRI. Ternyata RRI di sini masih begitu kuat ya Bapak Ibu ya. Ya Bu ya. Dan siaran yang tadi disampaikan itu terkait dengan kepemiluan. Jadi wawancaranya itu dengan Ketua Panwascap ya Pak, ya, menceritakan tentang persiapan kepemiluan di Maron Pujon ini ya, dan luar biasa persiapannya. Saya bisa melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Haris kalau nggak salah tadi gitu ya, bahwa tingkat partisipasi dan minat dari masyarakat terkait dengan kepemiluan ini sangat luar biasa besar. Nah, karena apa? Karena ini sangat penting. Ketika pemilu dianggap berhasil, itu salah satu indikatornya tingkat partisipasi masyarakatnya yang luar biasa. Bukan gitu ya, Bu Anis ya, Pak Wahyudi ya. Kalau seandainya tingkat partisipasi Bapak Ibu rendah, maka pemilu bisa dikatakan tidak berhasil. Ya, kasihan Mas Dewa gitu ya, yang akan nanti berjuang di DPR di Senayan ya, dalam menyuarakan aspirasi Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu terkait dengan kepemiluan dan KPI, maka ada hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan konten siaran pemilu gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu simak di awal tahun ini saja, berbagai tsunami informasi, kita menyebutnya tsunami, yaitu informasi yang begitu luar biasa besar ya, dan begitu luar biasa banyaknya ya. Dan terkadang tsunami informasi ini membingungkan kita, benar nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, terutama ketika Bapak Ibu mengkonsumsi informasinya ini melalui handphone. Kalau handphone aksesnya itu kemungkinan lebih banyak melihatnya melalui media sosial. Benar nggak? Bapak Ibu di sini punya handphone, ngelihat informasinya di mana Bapak Ibu? Di Instagram, di Facebook, ada yang punya ini media sosial? TikTok gitu ya. Nah, ya, informasi terkait dengan apapun termasuk kepemiluan itu begitu luar biasa bisa kita akses di media sosial. Tetapi Bapak Ibu semua, informasi yang tersebar di media sosial harus bisa kita seleksi dengan baik ya. Karena apa? Karena kecenderungan dari media sosial, mereka bisa menempatkan semua informasi apapun tanpa sumber informasi yang jelas ya. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan berbagai macam hoax terkait kepemiluan itu juga sudah mulai tersebar saat ini ya. Kalau Bapak Ibu mendengar terkait dengan black campaign, negatif campaign, itu begitu banyak bisa Bapak Ibu lihat di media sosial. Betul apa betul Bapak Ibu semua? Betul ya. Nah, karena apa? Karena sumber informasinya yang harus bisa kita cek keamanannya dan verifikasinya. Nah, berbeda dengan lembaga penyiaran. Kalau kita berbicara lembaga penyiaran, artinya kita berbicara terkait dengan televisi dan radio ya. Nah, informasi yang tersebar di televisi dan radio setidaknya Bapak Ibu itu terseleksi. Karena apa? Karena di televisi dan radio mereka ada proses dalam meloloskan suatu informasi ya. Ada yang namanya
dewan redaksi, ya, sehingga tingkat keakurasiannya, tingkat informasi yang bisa dipertanggungjawabkannya itu jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan informasi yang Bapak Ibu cek di media sosial, ya. Nah, makanya kenapa kalau Bapak Ibu ingin mencari sumber informasi, KPI melihat bahwa lembaga penyiaran masih merupakan sumber informasi yang lebih kredibel, ya. TV dan radio itu sumber informasi yang lebih bisa terpercaya daripada Bapak Ibu membaca informasinya misalnya di Lambe Turang misalnya, gitu ya, ataupun akun-akun yang memang followers besar, gitu ya, tetapi sumber kredibilitasnya ini sangat rendah, gitu. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, salah satunya pada kegiatan gerakan literasi pada hari ini. Nah, terkait dengan informasi seputar kepemiluan di lembaga penyiaran, Bapak Ibu, di slide-nya sudah ini Mbak Intan sudah, ya. Ini ada beberapa materi program yang Bapak Ibu bisa saksikan di televisi, gitu ya, terkait dengan kepemiluan. Tadi disampaikan misalnya pada program iklan. Nah, ini sekarang sudah mulai nih berseliweran iklan-iklan partai politik, kepemiluan, gitu ya, sebagai bentuk sosialisasi mungkin, ya, partai politik kepada konstituennya, gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saat ini KPI bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers kita sedang membuat aturan main, ya, dalam gugus tugas yang sudah kita tanda tangan. Nah, aturan mainnya ini yang akan menjadi rambu-rambu bagi lembaga penyiaran, bagi televisi dan radio ketika menayangkan siaran kepemiluan. Nah, maksud dari aturan mainnya adalah agar semua lembaga penyiaran, baik yang di lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal juga. Di sini di Jawa Timur saya mendapatkan informasi dari Ketua KPID, begitu banyak lembaga penyiaran publik lokalnya, ya, yang bisa menjadi sarana sosialisasi bagi semua peserta pemilu, ya, baik itu yang terkait dengan legislatif dan eksekutif, gitu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cermati semua, ya, informasi yang ada di lembaga penyiaran. Nah, informasi-informasi tersebut, nah, ini biasanya diperkuat juga dengan lembaga-lembaga survei. Sekarang ini, ya, Mas Dewa, sudah begitu banyak lembaga survei yang menyatakan si A, ya, suaranya lebih besar, si B suaranya lebih besar, gitu ya, dengan lembaga survei yang berbeda, ya. Nah, meskipun begitu banyaknya informasi yang disampaikan oleh lembaga survei yang biasanya secara reguler disampaikan, Bapak Ibu harus bisa menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh lembaga survei. Makanya kenapa penting kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon-calon nanti yang Bapak Ibu pilih bertemu langsung dengan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu itu tidak membeli kucing dalam karung, istilahnya, gitu ya. Tidak tahu. Nah, kalau ini kan Mas Dewa, Kak Dewa ini Bapak Ibu tahu, gitu ya, kiprahnya tahu, gitu ya, terus rekam jejaknya tahu. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu bisa menentukan nanti pilihan pada saat kontestasi 2024. Nah, lembaga survei Bapak Ibu yang memang saat ini beredar itu dijadikan informasi saja, gitu. Oh, yang sedang maju di legislatif si A, si B, ya, partai politiknya apa saja, ya. Kemudian juga capres, cawapres yang maju. Nah, itu dijadikan informasi saja, tetapi ketika nanti Bapak Ibu melihat ada informasi terkait dengan kepemiluan yang kurang tepat,
Bapak Ibu sudah bisa menseleksinya, gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Bapak Ibu rasakan, ya, terkait dengan kiprah-kiprah partai politik, gitu ya, dan juga caleg yang akan Bapak Ibu pilih nanti. Nah, ini yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa melalui gerakan literasi juta pemirsa ini, kami berharap Bapak Ibu dapat jauh lebih memahami dan mengetahui ya informasi-informasi terkait dengan kepemiluan. Jangan hanya ditelan mentah-mentah, gitu ya, terutama informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Ya, Bapak Ibu sekarang sudah canggih, punya handphone. Kapanpun Bapak Ibu ingin mengecek kebenaran dan keakurasiannya, tinggal buka asal punya paket data, gitu ya, asal punya paket internet, jadi bisa dicek keakurasiannya. Nah, tapi juga diceknya dengan sumber-sumber yang terpercaya, gitu ya. Jangan melalui akun-akun yang hanya viral, gitu ya, tanpa ada check and balance-nya di pada saat penyebarluasan informasi tersebut. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa lebih kritis lagi nanti menghadapi tahun 2024 sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang sehat dan bermartabat. Mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi saja Bapak Ibu, gitu. Ini hanya sebagai pengantar. Saya tidak akan, tadinya saya berpikir akan menyampaikan terkait dengan survei kepemilu. Lebih enaknya kita berdiskusi saja nanti, ya. Karena kalau misalnya kita ngomong survei kepemiluan, nanti akan sangat sangat teknis, gitu ya. Saya harus menjelaskan ini gitu ya. Lebih baik apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan terkait isi siaran yang ada di televisi dan radio, ya, itu bisa disampaikan pada sesi. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Mungkin satu saja Mas untuk memberikan pencerahan ini kepada warga Maron Pujon ya. Ini mungkin menjadi banyak pertanyaan. Nah, biasanya kalau kita mau nyoblos itu terpengaruh juga nggak sih sama survei kepemiluan yang ada di lembaga penyiaran? Bapak Ibu biasanya terpengaruh nggak sama survei? Misalnya nama si A surveinya cukup tinggi lalu Bapak Ibu nyoblos, atau nggak terpengaruh? Oh, nggak terpengaruh. Jadi hati nurani ya, luar biasa. Berarti sudah pintar-pintar ini. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menyeleksi Mas survei mana sih yang independen? Karena biasanya ada juga yang dalam tanda kutip jadi tekanan nih, misalnya nama siapa yang diunggulkan di survei ini ABC. Nah, itu bagaimana sih masyarakat bisa tahu itu Mas untuk menentukan keputusan dalam pemilu gitu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat berat, gitu ya. Karena memang tendensi survei kepemiluan itu ada keberpihakan, ya, keberpihakan lembaga survei kepada partai politik. Tetapi saya nggak akan mau menjelaskan lebih jauh ke arah sana. Yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu melihat hasil survei itu, Bapak Ibu bisa ngecek di lapangan kondisi faktual yang Bapak Ibu rasakan sebagai masyarakat, betul atau tidak seperti yang disampaikan oleh lembaga survei tadi, ya. Ketika tadi Bapak Ibu sudah menyatakan Bapak Ibu tidak terpengaruh, itu artinya Bapak Ibu sudah sangat cerdas, gitu ya, dalam melakukan seleksi informasi termasuk hasil-hasil survei, ya. Nah, ini kita butuhkan, gitu ya, dari masyarakat kita dalam mengkonsumsi informasi, khususnya informasi yang ada di TV dan radio, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek dengan kondisi di lapangan dan apa yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan, biasanya kan mereka itu selalu melakukan janji-janji kampanye. Benar nggak janji kampanyenya itu dibuktikan seperti apa yang disampaikan di media massa, gitu. Itu indikator yang paling mudah yang Bapak Ibu bisa cross check, ya, gitu Mbak Dora. Oke, terima kasih Mas Amin. Jadi dapat tips tadi ya, silakan melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui informasi yang valid ya sebelum kita menentukan keputusan untuk memilih siapa dan mengonsumsi lembaga penyiaran yang mana gitu. Oke, terima kasih Mas Amin. Berikutnya kita bergeser ke Mas Immanuel Yosua atau Mas Yosua, Ketua KPU Jawa Timur. Ini akan
Silakan Mas Yosua. Kok menjelas dulu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedaya terus pundi kabare? Tesih nonton TV napa mboten? Tesih nonton TV napa mboten? Nggih mboten mungkin nonton TV kalau TV ya. Kok kan pertanyaannya Mas Sami jenengan jawab. Ibu-ibu jenengan nonton TV napa mboten? Mboten. Ibu-ibu mboten nonton TV, nggih nonton sinetron napa mboten? Sinetron paling apik napa? Oh, oke. Napa judulnya? Enten sing nonton Ikatan Cinta. Namanya sing SCTV itu kalau seneng. Bapak-bapak mboten nonton TV? Ini bal-balan nonton saking pundi? Niki enten Dama TV, enten ATV, masa gak ditonton? Mas, kalau saya jenengan nonton sedaya iki saya gak tahu nonton TV. Napa mboten nonton TV? TV-nya rusak. TV-nya rusak napa mboten nonton sinyale? Niki ini HP sinyalnya anyar iki gak iso terus apa dek omah. Nek jenengan mboten nonton TV, mboten ngrungokno radio, gak HP-an, ngesakno BKKBN. Apa hiburan ini gak gawe anak terusan? Nggih Bapak Ibu, dasu di TV ten iki antene angel apa mboten? Susah nggih? Aku TV mboten ditonton lah. Kasihan, mesakno jenengan syuting-syuting gak ditonton ambek wong-wong iki. Wis apa iki? Zaman TV wis pundi? Gak ditonton, Mbak. Jenengan pas wayahe sing liputan angel yang gak ditonton lebih iki. Sakno. Ayune koyo ngene gak ditonton. Macake lho sak jam. Ya apa dosen? Nonton HP, Pak. Oh, nonton. Nah, niku. Wong sakniki ngomong mboten nonton TV, mboten ngrungokno radio. Nek kelangan STNK laporane nduk endi? HP. Laporane teng pundi? TikTok. Nek kelangan STNK, kate ngurus maneh, laporane teng pundi? RT. RT apa radio? Nek ora ngrungokno radio sesuk tak omongi radio sak Malang iki. Nek wong njaluk surat, nek iku wong bujon, wong marun aja diwehi. Soale gak tau ngrungokno radio. Terus iki Pak Wahyudi, terus Bu Anis, terus apa siaran radio kalau sing ngrungokno? Percuma gak usah sosialisasi bapak wis. Napa mboten ngrungokno radio? Mboten gadah. Sinyale tidak sakti wonten mboten RRI. Ada yang ada nggak RRI tidak sakti? Oh, wawancara semua. Soalnya di sana ada artis, Mbak Epri artisnya. Nah, jadi Bapak Ibu nggih, TV kali radio itu sampai hari ini terus didengar, terus dilihat. Buktinya jenengan ningali bal-balan Indonesia ini menang pinten? Hah? 52 kan? Nah, terakhirnya gol itu menit piro? Mesti paham kabeh. Ya kan? Gitu. Thailand pemainnya kali piro? Terakhir. Hah? Bolo kok Lalu Indonesia piro? Enggak lah. Songo. Bolo Indonesia tinggal ngerti yang main di rumah gak nonton ngapusi aja. Untuk kacir wong ngene wis kasmo kabeh wis wae. Ngapusi. Jadi Bapak Ibu jenengan kalau misalnya hari ini TV jenengan boten mirsani, tapi kan wonten HP. Karena hak siarnya niku RCTI kan kemarin bulan. Saya nontonnya enggak dari TV.
Tapi saya nonton dari TV LCDI yang masuk HP. Oke, waktu itu mau perjalanan dari Blitar ke Surabaya, jadi sinyalnya putus-putus. Nuwun sewu, saya tanya lagi, ini wonten Pak Dewan. Pak Dewan, enak ditimbali Pak Dewan langsung Mas Inten panggilannya itu. Mas Dewa. Oh, Mas Dewa mboten enten. Mas Dewa kesane ngurusi. Nah, sakniki sing tanggung jawab sing lokal iki. Nek jenengan sinyal radio TV ora ana, demo ning gedung Dewan. Kenapa? Karena TV radio itu jauh lebih murah dibandingkan jenengan damel niki. Yang kedua, kalau misalnya keluarga jenengan biasa ningali HP, sapa sing ngatur kontrol HP anake? Mau di password. Nuwun sewu, Pak Mbok yo ora iso, aku yo ora iso. Biro mboten nek gegere ambek anake, lah emak Pak jelas. Khususnya anak-anak. Nah, jadi temanya hari ini kan sinergi siaran pemilu. Di samping kali Mas Amin, ojo sing abot-abot wis uripe iki sabut temane wis abot. Tapi nek ketokane kurang iki pinter nggih judul sing ngono ae. Tapi ngobrol biasa ae nggih. Jadi nek jenengan mau napa niku mirsani atau mendengar dari media sosial yang tidak jelas terkait informasi niku mesti kata mboten bener. Tapi menawi itu informasi dari TV atau radio pasti benarnya. Karena ada Mas Amin, Mbak Efri dan saya yang jadi gawane sempritan ambil HP. Niki teman-teman TV pernah kita panggil ada pelanggaran, prit, nyempritnya lewat HP, prit, sesuk teko yo, kowe tak wae sanksi. Jadi yang namanya TV kali radio itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Napa malih menjelang pemilu, niki isunya macam-macam wis. Moro-moro istri Sambo gila, telanjang di dalam penjara. Memang kan jin di penjara. Tapi yang nonton yang banyak, dia nonton. Orang-orang yang nonton berita ditemukan emas 1 kilo, pecah kabeh meledos. Riyen enten apa? Gelombang cinta. Dia nonton. Cintane bergelombang, tidak kayak wong stres. Ulaan larang ora payu. Tapi hari ini itu tidak akan bisa masuk TV. Mboten saged masuk radio. Nek menawi itu kendalanya, kalau kami di KPID Jawa Timur, kendalanya itu karena pesawat radio ini mboten enten. Gitu? Nuwun sewu, panjenengan yang usianya di atas 50, wis wayah-wayah, wis katene ngantuk, mosok katene nonton TV. Kan mboten. TV ini nggih parabola nggak jelas, bosone ora ngerti, aku ngerti wong umum-umum nggak jelas wis. Tapi radio itu saged napa nggih nenangaken pikiran. Tapi masalahnya, Mas Amin, ini problemnya pesawat radio ini susah. Mas Amarta, besok kalau hari raya mau bagi Pak sembako, jangan sembako, belikan radio. Tepuk tangan dulu. Belikan radio. Karena radio di Malang ini kata. Tapi radio ini sinten sing rusak, niki wonten Mas Amarta. Sinten radio sing rusak? Nah, jadi radio itu nggak didengar karena orang-orang nggak punya radio. Mantu niki, nek TV ini pun TV ini itu sing sampun damel set-top box, TV digital. Masuk dereng. Nanti tanggung jawabnya Mas Dewa. Mari kita takutno. Nggih Bapak Ibu, Mas Iwan, Batu TV sudah kan? Digital kan? Sampai sini enggak? Hah? Nggak nyampe sini? Kemana Pak? Terus ngomong ngerti, gawe dewe gimana? Jadi Bapak Ibu semoga ini nanti dibawa sama Mas Amin ke Jakarta. Nanti terbang kalau perlu minta nomor HP-nya. Mas TV ini di. Oke, nanti dengan adanya digitalisasi semoga jenengan sakit nampil TV. Sekarang siarannya di Malang Raya sudah di atas 20 TV. Batu TV yang dulu tidak bisa menjangkau beberapa tempat nanti akan bisa menjangkau. TV tambah banyak.
termasuk masa wajahnya mbaknya yang cantik, mbak sampai dek iki jaluk diceluk sapa? Jaluk diceluk Doraemon jadi. Doraemon katanya. Ayo ning koyo ngene Doraemon. Nah, jadi monggo TV niku tetap menjadi panduan buat jenengan, nggih. Kemarin kita nonton sepak bola mungkin kita nggak pakai TV tapi mungkin kita lihat YouTube atau kalau saya kemarin pakai RCTI Plus. Nah itu monggo. Jadi TV kali radio itu jenengan cobi galakaken malih. Mboten galak maksudnya sing semeneng jongkong terus nyokot wong. Pinten sih regine radio? Nek waya Ramadan itu paling enak. Maksudnya terus sana, mari sahur banyak putih. Terus dini satu radio. Nah jadi bapak ibu mau kalau memang coba budayakan lagi radio, nanti setelah jenengan milengaken radio menawi ada yang kurang bagus kan enak. Saat niki misalnya ngomongaken siaran pemilu. Siaran pemilu niku jenengan misalnya ketemu barang sing buatan jenengan ten TV, itu jenengan saged komunikasi dan dari KPU Bawaslu kan saged sosialisasi ya. Nah saat menikah monggo mulai digalakaken malih nonton TV, kali ngrungokaken radio. Jenengan Mbah, jenengan Mbah sing napa kerudung biru asmane sinten? Sinten? Mbah? Baru, Mbah, jenengan mboten nate mirengaken radio. Napa Mbah? Mboten gadah. Mas, Masa Marta mboten gadah, Mas. Napa niki? Kula nitip dateng KDC niki. Iku radio iku dadekno hadiah apa saiki kudu radio. Supados radio dimiren ngaten. Mungkin kalau ngomong radio, kok ada ruang salam-salaman. Nah, kok WA salam, nonton kan? Dari Luna Maya untuk Sodik dan begitu. Gitu? Monggo kita awasi pemilu niki dengan kita mendengarkan radio dan TV. Nah, menawi jenengan niku disampaikan Mas Amin, jenengan ningali di TikTok, sinten pun nggak ada akun TikTok. Nang ini apa? Diisi apa? Oh, oke. Tapi yang misalnya diisi jenengan joget lebih kuatan nih ngomongnya. Nah, ketika jenengan itu misalnya TikTok, Instagram, Facebook, itu kadang-kadang kutipan video. Nah, menawi jenengan itu cek kutipan video niku enten logone TV napa radio, niku lebih saged dipertanggungjawabkan. Oke, hati-hati urusan ngoten. Nah, misalnya jenengan enten sing mboten jelas iki nek ngene TikTok-e atau IG-ne radio iki kok ana sing gak pantes. Misalnya ngejak minum-minuman keras kok ana logone Batu TV misalnya. Nah, itulah saged di-cross-check Batu TV. Jangan-jangan cuma itu logonya cuma dipasang. Kan ngoten kan? Termasuk mungkin masalah pemilu. Moro-moro misalnya di anggota dewan atas nama Amarta ditemukan tertangkap basah di kamar mandi umum. Maksudnya terlesun. Nah, tapi kadang-kadang isu itu kan jenengan sebal ya. Nah, mulai hari ini mulai dicek lagi sumbernya mana. Kalau misalnya itu nggak mungkin dari media yang resmi. Dan nanti menjelang pemilu malah bakal karu-karuan. Nah, terus mungkin monggo jenengan mulai ngrungokaken radio malih nggih. Mbah, ngrungokaken radio malih, Mbah. Napa kok mboten gadah mboten tumbas, Mbah? Nggih nyuwun putune to, mboten gadah yoto temenan lho. Nyuwun putune. Putrane nek mboten ten niki Mas Dewan, Mas Amarta. Jenengan wani nyuwun pasti diparingi. Tapi macam-macam kudu didongani sedina 7 jam. Supados dados malih. Nggih ta? Nggih monggo dimirengaken radio, dibersani TV. Nanti kami
Mas Amin juga di KPID akan mendorong supaya siaran TV itu bisa diterima dengan baik di sini. Seakan itu Mas Iwan itu, musuh buara ngabut-abut, gak ditonton ambil wong gini. Mas Iwan ada YouTube-nya nggih? Ada YouTube-nya, tenang aja. Mas, disortingi satu-satu, Dharma TV juga. Nanti dipasang di YouTube. Kok dipamerno nang ngene. Iki lho, nah aku yang mlebu TV gak awakmu tok. Nggih, disortingi satu-satu, wajahnya kok bisa diwawancarai, Mas. Kalau jenengan begitu nanti mereka terima siaran, mesti Batu TV, Dharma TV ditonton. Nek gak ono wajahnya yang lain, orang katanya ditonton. Orang ono wajahku. Nggih, saya kira dari saya itu dulu, makanya ngobrol. Masa kate ngomong apa gak mau radio ya. Mana ini janji nggih? Nggih. Loh, bisa kendor. Pun ngoten lho Bu, beliaunya ini pun berjuang. Akhirnya ini Allah bingung, waduh, katanya mau rapi ya bingung gitu. Jadi kan mereka bertempur Dewan Ilmu Korupsi. Ini dijalani terus duitnya sopo. Gitu? Ayo kita dukung beliaunya dan semua yang menjadi wakil rakyat supaya mereka ini bersih dan mereka ini berjuang. Saya yakin kalau jenengan nonton enten program dari pemerintah, mesti sasarannya. Kalau nitip, sakit buatan program pengadaan radio dari Mas, dari pemerintah. Karena ini kebutuhan, ternyata masyarakat sini nggak dengerin radio bukan karena nggak ada. Lalu yang kedua nanti servisnya. Ya ini saya nitip ke pemerintah Kabupaten Malang supaya pengadaan radio. Nah kalau TV nanti kita akan cek supaya analog switch off-nya itu cepat jadi, sehingga kalau semua sudah digital itu jangan sampai punya TV delok bal-balan cel bapak wis gak usah gawe paketan tethering nek gak tethering nek gone warung wifi kapasitas 5 sing ono wong 1 misuh kabeh akhire kan bal-balan pisan bukan karena gak sidokur gak oleh wifi. Oke, itu monggo. Itu menjadi perjuangan bersama kita untuk digitalisasi TV. Kalau nitip nggih ke Pemkab pengadaan radio. Didukung nggih? Sapa sing ngowahi radio itulah orang yang peduli masyarakat. Pun ngoten mawon. Saya kira itu namanya tambah gak karo-karo namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yosua. Jadi kembali ke budaya nonton TV dan mendengarkan radio, ya. Mas, ini karena menarik ya, judulnya sinergi bersama mewujudkan siaran pemilu sehat dan berkualitas, dan tadi sudah disampaikan Mas Yosua juga, masyarakat bisa melaporkan kalau misalnya ditemukan siaran yang tidak layak dan tidak sehat, misalnya nanti sudah mulai nonton TV dan sudah mulai mendengar radio. Caranya gimana sih Mas kalau warga itu melapor Mas jika misalnya ada temuan informasi yang tidak layak dan tidak benar? Ini lapornya kemana dan seperti apa prosedurnya Mas? Jadi yang pertama, kalau bisa ke KPI ataupun ke KPID, kalau ibu-ibu menemukan sinetron, tapi nggak jujur sih, banyak sinetron itu yang kadang-kadang ini menurut ibu-ibu nggak mendidik, tapi ngomel toh gak melapor. Monggo dilaporkan ke KPI pusat, nanti bisa lewat IG-nya, lalu ke KPID Jatim juga bisa lewat IG dan ke WA-nya. Nanti WA-nya tanya Mas Gandhi nih, Mas Gendini ya, ini dari KPID. Bu, ini saya bujang Bu. Ya, oke, saya kenalan ya ada. Itu kalau mau laporan kita ada penguatan. Iya, jadi bisa lapor secara cepat ya di WA. Misalnya nanti Bapak dan Ibu menemukan ada informasi yang tidak layak dan tidak sehat. Karena ini bentuk sinergi juga bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk menerima informasi, tapi juga berhak ini kritis terhadap lembaga penyiaran. Terima kasih Mas Yosua. Selanjutnya kita bergeser ke Ibu Anis Martini, Ketua KPU Kabupaten Malang. Ini akan menyampaikan diskusi soal urgensi media penyiaran dalam sosialisasi pemilu atau pemilu serentak tahun 2024. Silakan Bu Anis. Terima kasih Mbak Dora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.
pertama izinkan saya memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada KPI ya pusat gitu kan, diwakili Kak Efri ya, karena tadi Kak Dewa itu juga pakai istilah Kak biar kita sama-sama muda, selalu muda ya. Dengan bersama dengan Kak Amin yang dari KPU Pusat, kemudian izin juga kami memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Kak Dewa selaku apa ya istilahnya wakil rakyat ya yang duduk di Republik Indonesia, jadi DPR RI. Kebetulan memang mungkin izin karena ini juga temanya tadi sosialisasi, sekalian memberikan informasi bahwa Kak Dewa ini memang berangkat dari Dapil Jatim 5. Kalau RI itu Malang Raya ini Jatim 5 seperti itu. Jadi inilah bentuk apresiasi peduli dari wakil rakyat kita di Jatim 5. Kemudian saya juga memberikan terima kasih kepada KPID Jawa Timur, Kak Yosua karena sudah hadir memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian saya juga menyapa sahabat Bawaslu Kabupaten Malang, Kak Wahyudi. Kalau saya biasanya sebenarnya enaknya memanggilnya itu Mas ya, Mas Ketua gitu. Terus kemudian saya juga ingin menyapa terima kasih kepada Kak Faza selaku Dewan Kabupaten Malang. Kalau Kak Faza ini dapilnya dapil 7 ya, dapil 7 di Kabupaten Malang. Kemudian izinkan saya menyapa seluruh hadirin yang hadir di sini dengan istilah teman pemilih. Apa kabar? Nah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya untuk hadir dalam rangka silaturahim, sebenarnya silaturahim yang diadakan oleh KPI Pusat gitu dengan menggandeng beberapa penyelenggara dalam hal ini terkait dengan mensosialisasikan gerakan literasi sejuta pemirsa. Nah, ini judulnya pemirsa. Pemirsa berarti di sini medianya adalah tampilan secara visual sebenarnya seperti itu. Nah, akan tetapi bahwa yang terjadi secara fakta, izin saya menyampaikan terlebih dahulu karena tadi juga sudah diprolog oleh Kak Dewa bahwa ini adalah Maron Valley Ujon. Ujon ini kecamatan, salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang seperti itu. Mungkin materi saya sudah ya. Saya mungkin ingin menyampaikan seperti yang ini aja karena memang urgensinya ya, urgensi penyiaran untuk sosialisasi bahwa Kabupaten Malang luas wilayahnya sekitar kurang lebih 2.653 2 juta 2.977 mohon maaf kilometer luas wilayahnya. Ini menjadi kabupaten kedua terluas kedua se-Jawa Timur dengan jumlah penduduk, sekali lagi jumlah penduduk ada di 2.653.000 jumlah penduduknya, belum mencapai 3 juta. Kemudian dengan kecamatan 33 yang tersebar dari ujung timur berbatasan dengan Lumajang adalah Ampel Gading, kemudian melewati kita bisa rekreasi ke kota Malang gitu ya. Di situ ada berbatasan dengan kecamatan Dawu, kemudian kita jalan juga tadi ke kota Batu, di situ berbatasan dengan langsung di sini kecamatan Ujon sampai nanti ujung barat, istilahnya Malang Barat berbatasan dengan Kabupaten Kediri adalah kecamatan Kasembon. Maka dari situ luas wilayah yang sedemikian rupa ini butuh pemikiran tersendiri bagaimana sosialisasi yang mana ini adalah penyampaian informasi terkait apapun itu bisa sampai kepada masyarakat. Kabupaten Malang mempunyai 378 desa dan 12 kelurahan, jadi baru 12 kelurahannya, yang mana ketika kami komunikasi dengan Kominfo masih banyak titik-titik di desa tersebut yang dia tidak ada sinyal internet, tidak ada sinyal sama sekali, bahkan datanya nggak bisa.
Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita semua gitu ya, bagaimana masyarakat yang memang di posisi terpencil ini tetap bisa menerima informasi seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan KPU Kabupaten Malang hukum ya teman pemilih gitu ya, kapan mau ada pemilu di tahun 2024 nanti 14 Februari. Apakah teman pemilih sudah pada paham, sudah tahu, sudah menerima informasi berapa partai politik yang menjadi peserta di pemilu 2024? Berapa? Belum. Nah, inilah kenapa begitu penting media penyiaran, lembaga penyiaran ini. Kalau kami di KPU, kami gandeng, gitu ya. Kami libatkan. Karena apa? Dari total penyampaian informasi masyarakat, dalam hal ini teman-teman menerima lebih dari 80% itu ada di media sosial. Sisanya baru melalui penyiaran, baik itu televisi maupun radio. Kami di KPU Kabupaten Malang beberapa kali sering ya pastinya itu bekerja sama dengan radio gitu, karena media inilah yang bisa menjangkau sampai dengan pelosok. Tantangannya KPU Kabupaten Malang, bukan hanya KPU, bagaimana kami betul-betul menyampaikan informasi yang memang di situ tidak ada muatan hoax ya. Seperti yang kita ketahui, 2019 pemilu hoax itu ada di bulan April 2019 pada waktu itu. Siapa yang terkena hoaxnya itu? Jadi muatannya adalah pemilu, kemudian lembaga dan kementerian, yang terakhir juga pemerintah. Tapi pada waktu itu karena memang tahun pemilu, pemilihan di tanggal 17 April 2019, maka hoaxnya mayoritas itu terpusat pada bagaimana pemilu pada saat itu akan berlangsung. KPU pada saat itu luar biasa terkena hoax bagaimana isu kardus kotak suara. Nah, dari situlah kami melihat bahwa persentase terbesar di media sosial ini harus ada yang mengcounter, harus ada yang berani menyampaikan informasi berimbang. KPU sebagai penyelenggara teknis ya, secara teknis pemilihan umum ini juga mempunyai media untuk melakukan sosialisasi. Jadi ketika kita menghadapi bagaimana mengcounter gitu kan, mengcounter hoax, pasti akan kita sarankan cek kebenarannya di seluruh platform media sosial KPU. Jadi dari pusat maupun sampai dengan di tingkatan kabupaten kota. Itu salah satu bentuk untuk mengcounter, menganalisa ya, apakah betul ini berita yang disampaikan hoax atau memang seperti itu sejatinya kebenarannya. Nah, jadi dari situ kemudian luar biasa kita tetap menggiring bagaimana masyarakat ini bisa menerima informasi melalui media yang di luar media sosial itu tadi, yaitu menggandeng media penyiaran, dalam hal ini televisi dan radio. Mungkin itu karena satu istilah yang keren gitu ya, adalah tidak etis dan sangat tidak bermoral ketika kita mengajak seseorang pemilih untuk hadir di TPS tanpa memberikan informasi yang jelas, yang benar, akurat terkait dengan pemilihan umum atau pemilihan dan segala prosesnya. Itu quote-nya dari orang bijak. Mungkin itu Mbak Dora yang bisa kami sampaikan dalam momen yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Ini menarik ya, karena media punya peran penting melakukan sosialisasi pemilu. Bahkan di media, kalau misalnya di TV atau di radio itu ada segmen khusus Bapak Ibu. Misalnya Road to 2024 atau pemilu terpercaya misalnya. Jadi ada segmen khusus yang akan menampilkan pemberitaan maupun informasi mengenai pemilu 2024. Nah, kalau tadi medianya sudah melakukan sosialisasi Bu, bagaimana kemudian dengan warganya? Misalnya ada punya kesadaran
Seperti apa Ibu Anis? Ya, terima kasih Mbak Dora. Jadi teman pemilih, ketika KPU melakukan media sosialisasi, ini KPU melakukan banyak segmen ya sasarannya. Jadi yang pasti tadi sudah ada di slide saya bahwa tenaga, istilahnya tim kami gitu ya, untuk melakukan sosialisasi yang secara langsung, tidak melalui media. Jadi melakukan sosialisasi tatap muka seperti ini kami punya personel ya di tingkat kecamatan. Jadi ada panitia pemilihan kecamatan, ini ada 5 personel yang didukung oleh sekretariat yang jumlahnya 3 ditambah dengan 2, sekarang ada tenaga pendukungnya. Kemudian di tingkat desa kelurahan kami juga ada namanya petugas panitia pemungutan suara yang jumlahnya 3 orang didukung dengan sekretariatnya 3, maka ada 6 personel. Kemudian kemarin ketika proses untuk pencocokan penelitian data pemilih ini kami ada petugas pantari yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih di setiap TPS perencanaan nanti yang akan digunakan untuk pemilu 2024. Pantari inilah untuk perencanaan kemarin kita punya pantari sebanyak 7.701 Mbak Dora. Ya, inilah yang akan melakukan sosialisasi. Mereka akan menyampaikan contoh ketika ada teman pemilih yang misalnya kita ada platformnya di pertama ya yang harus kita lakukan, cek dulu, dicek dpt.online.kpu.go.id. Saya Anis gitu ya, Anis coba cek dulu, masuk di situ dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK-nya 3507 sekian, ternyata dicek loh, ternyata saya belum terdaftar. Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah petugas kami ini yang akan memberikan informasi, yang akan membantu. Silahkan dengan semua teman pemilih ini ketika belum terdaftar di daftar pemilih, maka segera hadir ke kantor desa, sekretariat PPS, atau ke kantor kecamatan di sekretariatnya PPK. Atau kalau memang dekat dengan kantor KPU, monggo langsung datang ke kantor KPU. Jadi bagaimana mereka itu menjamin dirinya, oh ya saya sudah terdaftar atau belum. Nah, ini terkait dengan pemilih ya, jaminan kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Sama halnya dengan mencari informasi terkait dengan apapun, karena tadi teman pemilih ini sudah sangat familiar dengan gadget ya, maka kami sarankan silahkan kunjungi media sosialnya KPU Kabupaten Malang, untuk Kabupaten Malang. Jadi kami juga punya TikTok ya Ibu tadi, kemudian kami juga ada Instagram, kami juga ada YouTube, semua platform media sosial monggo sesuai dengan selera panjenengan teman pemilih itu bisa dikunjungi. Ini tuh Mbak Dora. Terima kasih Bu Anis, yang menarik. Jadi sosialisasi pemilu bukan hanya dilakukan media atau lembaga penyiaran, tapi juga dilakukan oleh KPU dengan agen-agennya tadi, ada PPS, ada Panwaskam dan lain sebagainya. Dan masyarakat tentu harus punya peran aktif ya untuk mencari informasi yang kredibel. Baiklah, kita bergeser ke narasumber terakhir. Ini ada Pak Muhammad Rahim SEMSOS selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Malang yang akan menyampaikan materi tentang regulasi pengawasan pemilu di media. Silakan Pak Wahidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Mas Dewa, Bapak Ibu narasumber, ada Pak Joshua dan Mas Amin, KPU, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf hanya berdiri kami di sini bukan berarti lebih senior dari panjenengan semua, tapi kami ini petugas yang ditunjuk untuk menjadi melayani panjenengan semua di pemilu di 2024. Maka kehadiran kami ini bisa memberikan semangat bahwa pemilu ini merupakan kewajiban kita bersama, kewajiban yang sudah diformulasikan oleh para orang-orang bijak di DPR RI sampai di kabupaten, kemudian banyak stakeholder, ada KPI, ada
ya dari berbagai dewan pers juga hadir. Dan di Bawaslu kebetulan kemarin itu kita memang sudah di bulan Februari itu bersama untuk ada gugus tugas ya, gugus tugas yang itu terkait dengan menangkal isu hoax. Nah, bahwa di Bawaslu itu kami ini hanya berperan untuk memastikan dan menegakkan semua aturan pemilu itu, semua penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami di Bawaslu ini mendorong Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan, karena mari pemilu ini kita awasi bersama-sama. Kami ini ada beberapa keterbatasan, banyak keterbatasan kami, maka kami mendorong kepada panjenengan semua untuk melakukan bersama dengan kami menjadi pengawas partisipatif. Kami pernah mendeklar ada sekolah kader pengawas partisipatif, dan sampai sekarang itu tetap berlanjut. Dan yang sekarang kami ini mendorong masyarakat semua, khususnya di Kabupaten Malang itu, untuk bersama-sama kami, mari kita awasi bahwa pemilu ini sudah diselenggarakan dengan memakai duit panjenengan semua, duit pajak panjenengan semua. Makanya ini disebut pesta, karena semuanya ikut berkontribusi, mulai Pak yang ada di pojok sana sampai Pak yang di atas sana, itu semuanya berkontribusi semua. Maka kami berharap panjenengan bersama-sama kami untuk mari kita sukseskan ini, terutama tentang ada informasi-informasi terkait dengan penyiaran misalnya, terkait dengan berita-berita, monggo itu disikapi dengan bijak. Kami sangat berharap panjenengan bisa memilih dan memilah informasi yang jenengan tonton, baik itu di HP panjenengan, baik itu di radio, baik itu di televisi, disikapi dengan bijak. Banyak sekali bahwa semua informasi itu, apalagi ini sudah mendekati pemilu, informasi ini hanya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di Bawaslu kami ini sampai secara ekstrim kami ini bekerja sama dengan Cyberpolda terkait dengan masalah dengan media itu terkait isu hoax itu. Isu SARA juga menjadi fokus kami. Kami kesulitan ketika ada siaran yang itu, apakah ini berita, apakah ini keterlibatan langsung dengan berkepentingan, apakah ini menjadi blacklighter terkait dengan siapa-siapa yang diuntungkan. Nah, kami berharap panjenengan semua mari bersama-sama kami. Kami ini sekarang sedang spot jantung dengan KPU, kawan-kawan KPU itu kalau sudah musim data pemilih, kita ini selalu spot jantung terus. Karena apa? Kami ini sudah maksimal, di pihak kami sudah maksimal mendata, mengawasi terkait itu, tapi ada saja itu. Karena memang di kita itu dibutuhkan keaktifan panjenengan semua ketika tidak terdata di data pemilih itu. Di KPU ada sampai kawan-kawan di tingkat BPS. Di kami ada pengawas desa. Monggo bilang jenengan tidak masuk di data pemilih, sekedar melapor saja, kami yang menindaklanjuti. Kami dan kawan-kawan KPU ini akan menindaklanjuti laporan panjenengan. Jenengan tidak usah ada energi yang terlalu tinggi itu, hanya sekedar menyampaikan saja, menyampaikan, Pak, Bu pengawas, saya belum masuk, itu saja. Tidak perlu datang ke saya, tidak perlu. Kami sudah ada petugas di tingkat desa, KPU juga ada di tingkat desa juga. Makanya kami berharap monggo kita sama-sama, bersama-sama untuk ayo pemilu ini memang tanggung jawab kita semua, tanggung jawab semua, sehingga jenengan sudah dapat memilih mana calon pemimpin yang jenengan sukai, jenengan yang pilih. Dan panjenengan semua saya kira sudah diformulasikan oleh orang-orang bijak di DPR itu bahwa
semangat kita adalah untuk membangun negeri ini yang lebih baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi. Ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Akan ada hadiah nih dari panitia untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber. Monggo bisa dipilih. Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Kita akan beri hadiah nanti kepada para penanya. Ya, silakan berdiri. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mas namanya, lalu pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari desa sebelah, dari desa Tawangsari. Mau bertanya kepada Bapak Amin. Di desa saya itu ada satu dusun yang masalahnya itu sudah dipaparkan oleh Bu Anis tadi, yaitu berkenaan dengan tidak adanya wifi atau jaringan. Nah ini kontribusi KPI itu seperti apa? Karena ini sudah bertahun-tahun tetap seperti itu. Warganya pun sudah mengeluh. Jadi kalau bisa minta solusinya dan juga real action. Begitu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung dijawab mungkin Pak Amin atau Mas Yusuf saya aja, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Ahmad atas harapannya ya, jadi agar desanya itu tersedia jaringan, karena itu yang diharapkan. Nah, makanya Mas, ini forum yang sangat penting ya, terlebih lagi dihadiri oleh Kak Dewa. Sebenarnya kalau KPI dulu kita tugasnya memantau isi siaran ya, terkait dengan penyediaan infrastruktur sarana prasarana gitu ya, itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari KPI, tetapi kita akan berusaha untuk menyampaikan, dan alhamdulillah gitu, di forum ini juga ada pihak yang sebenarnya juga harus lanjut ya, ngapunten Kak Dewa. Nah, ya, tapi sudah tersampaikan Mas langsung gitu ya, jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Mas Ahmad gitu ya, agar tersedia jaringan di desanya itu bisa terlaksana. Nah, begitu juga mungkin yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gitu ya, harapannya agar Bapak Ibu bisa mengakses isi siaran minimal melalui radio juga tersampaikan di forum ini gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Demikian dari saya Mas Ahmad ya, terima kasih. Iya Mas Ahmad, jadi nanti ada bagiannya sendiri Mas, ada anggota Dewan Badan Pemerintah nanti ya yang bertugas memberikan jaringan nanti. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Saya masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, dan ada hadiah dari panitia. Mungkin ada pertanyaan soal pemilu atau soal lembaga penyiaran, karena kita ini sudah mulai disuguhi ya dengan pemberitaan dan iklan kampanye. Silakan yang ingin bertanya atau berkonsultasi atau melapor teman-temannya di stasiun TV atau radio mungkin. Silakan. Bisa angkat tangan Bapak Ibu yang di belakang. Ada masukan, ternyata isinya buruk, mau ngegambarin Mbak. Oh ya, Bapak siapa namanya Pak? TV-nya ada semutnya. Disebutkan namanya siapa, dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya mengeluh di sini soal TV, Bu. Namanya siapa? Bapak Riono. Pak Riono. Ya. TV kalau di rumah pakai anten UHF sudah nggak ada gambarnya lagi. Kalau pakai digital box tambah malah bersih, habis gambarnya. Kalau pakai parabola tinggal 7 gambarnya. Itu aja. Jadi selama ini nonton medianya pakai apa, Pak Riono? Kalau yang saya minati cuma TV One, alhamdulillah masih ada. TV One. Iya, cuma itu aja Ya, berarti. informasi tentang pemilu pakai TV One itu masih ada. Yang lain sudah nggak ada lagi. Oke. Ya, di tetangga yang nggak pakai parabola kan sekarang sudah nggak ada gambarnya TV-nya semua. Kalau pakai box tambah bersih, cuma nggak ada lagi. Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV-nya nggak kelihatan, berarti nggak nonton saya dong sama ini. Mungkin bisa ditanggapi, TV ada semuanya atau mungkin nggak ada siangnya, bayarannya? Siapa yang bisa menanggapi? Oke, Mas Yosua, silakan Mas. Baik. Ini nanti ujung-ujungnya ke kakak Dewa lagi. Sekalian laporan kakak Dewa, ini komisi 1. Ini juga keluar kami KPI di Jawa Timur, Mas. Di sini juga ada Batu TV yang sudah mematikan analognya. Itu tinggal, kemudian tidak tahu Jawa TV mati nggak analognya, udah full digital. Jadi begini problemnya, di Jawa Timur dari 10 wilayah siaran yang sudah analog switch off dan dimatikan analognya itu cuma Surabaya dan sekitarnya. Malang ini harusnya sudah siap. Nah, kalau Malang ini sudah siap, idealnya dengan pemancar dibulkan dari semua multiplexer, ini sini nangkep. Nah, yang tadi yang katanya pakai box itu bukan box HP, namanya STG atau set-top box. Jadi sekarang analog, okay? Kenapa kok semutnya mulai banyak? Karena musim semut. Nah, jadi memang kayak Batu TV, Gama TV ini sudah mematikan siaran analognya. ATV juga mematikan. Dan sebetulnya di wilayah Malang Raya ini saya yakin Kak Dewa juga punya data. Semoga data saya tidak salah disemprit mari ini. Sudah ada 20 TV lebih sebetulnya bisa diakses, gambarnya sudah jernih. Tetapi yang jadi masalah ini belum diresmikan analog switch off, dimatikan semua. Sehingga sebagian masih main analog. Yang kedua, powernya nggak maksimal. Paling basarnya itu gambarnya sampai ketok semua, sampai make up yang Mbak Dora ini cengeng begitu. Tapi karena powernya dikurangi, ya sama-sama jadi Doraemon temenan kan begitu. Bahkan hilang putih. Jadi niku masalahnya. Terus memang ini sekalian pulau nuntut sambatan Kakak Dewa. Ini pertanyaan kawan-kawan di lapangan. Ini terkait dengan analog switch off. Nah, problemnya adalah multiplexer harusnya membagi STB, termasuk di wilayah sini. Hitungan kemarin harus 0,5%. Nah, itu problemnya. Nah, kita berharap di situ supaya ini ada beliaunya langsung nanti diberesi, oke? Nah, itu. Oke, Kak Dewa mungkin menambahkan karena komisi 1 ini lingkup kerjanya juga komunikasi dan informatika, langsung dijawab ini sama yang bersangkutan. Silakan Kak Dewa. Ya, terima kasih Kak Kaca. Jadi gini, khusus yang hadir nanti untuk dari dusun sini mungkin saya minta nanti dari pemerintah desa biar didata dulu. Yang mungkin belum mendapatkan set-top box, nanti saya usahakan berapa kepala keluarga nanti saya carikan set-top box. Tapi kalau jaringan wifi, pulsanya ya beli sendiri nanti. Nah, kalau pulsanya nanti konsolnya sakit tumbas piyambak mandi insya Allah. Nah, tapi kalau untuk set-top box yang mungkin memang sedaya ini buatan siarannya berat, kotor semua. Saya sudah. Kapan-kapan tak mampir sih kalau ningali TV dengan. Masuk karena di sini daerah yang maksud saya tidak terlalu jauh dari jalan raya, tetapi kalau
siarannya mungkin itu ya udah nanti dari absen yang ada saya nanti mintalah, nanti saya siapkan set top boxnya saya berikan juga nanti. Yang terakhir terkait dengan jaringan yang tadi mungkin ada wilayah blind spot dari Tawang Sari ya. Ini kalau nanti tak nih amin gini. Kalau tapi apa namanya yang blind spot itu maksudnya apa? Headphone maksudnya? Apa pakai operator apa? Semua operator blind spot atau jadi edge atau 3G? Tidak ada jaringan. Oh, ya. Sudah di servis HP-nya. Nanti semuanya ya. Oke. Nanti saya jadikan catatan. Semoga nanti bisa ada penguat sinyal ditaruh di situ. Oke, teman-teman. Terima kasih Pak Dewa, masih mendapat feedback ya. Lumayan dapat STB gratis, soalnya sekarang benar-benar harganya naik nih Mas Yosua sejak TV digital ini. Untuk lagi ya, nanti harus turun. Nah, nanti ya sudah ada langsung nih Kak Dewa dan terjawab juga tadi sinyalnya blind spot juga. Barangkali HP-nya minta baru gitu Mas. Enggak nanti. Panitia ini kita baru mendengar dulu ada azan zuhur, nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Kita akan bagi-bagi hadiah juga nanti. Baik, sudah cukup kita tadi mendengarkan bersama azan zuhur ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, kita masih buka kesempatan. Satu lagi boleh. Oh, silakan. Berdiri Bapak di belakang. Diperkenalkan namanya siapa dan pertanyaannya apa, kemudian ditujukan kepada siapa. Nama saya Nisbullah, saya dari Maron. Izin menanyakan sekarang sering gitu, hampir tiap entah itu partai atau partai kan punya channel TV masing-masing. Nah, jadi kita ini sering bingung peranan KPI di pihak itu. Soalnya kadang adik-adik kita itu lebih hafal lagu partai yang marilah seluruh titik-titik itu daripada lagu Indonesia Raya. Nah, itu maksud saya peranan KPI ini seperti apa, karena kan banyak ketua partai atau partai itu punya channel TV masing-masing. Nah, ini kita harus nyikapinya gimana? Atau memang biar partai punya TV masing-masing, kampanye lewat situ atau gimana? Karena kasihan lebih hafal lagu itu daripada mungkin saja.
Paling senang, terima kasih. Pertanyaan yang bagus Pak. Ini langsung dijawab Komisioner KPI ini. Ketua partai punya channel masing-masing, jadi langsung iklan gratis ya Pak ya di medianya. Silakan direspon Mas Amin. Oke, terima kasih Pak. Ini benar-benar pertanyaan buat KPI ini dari tadi buat Kak Dewa sebenarnya. Iya Pak, memang ini yang tadi saya sampaikan agar masyarakat itu cerdas dan kritis dalam mengkonsumsi isi pemberitaan dan penyiaran di televisi gitu ya. Terkait dengan kepemiluan apalagi, benar sekali gitu ya. Memang kecenderungannya kita tidak bisa menutup mata gitu ya, karena partai politik juga berafiliasi dengan stasiun televisi misalnya gitu. Terkait dengan konten, sebenarnya sepanjang itu masih dalam bentuk sosialisasi dan sesuai dengan aturan, itu justru penting buat masyarakat gitu ya, agar masyarakat bisa paham siapa nih nanti partai politik yang akan dipilih, siapa caleg yang akan diuji gitu, termasuk capres dan cawapres. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang 32 Undang-Undang Penyiaran ya, pasal 36 itu harus ada isi siaran itu tidak berisi fitnah, bohong. Jadi antar stasiun televisi itu tidak boleh saling menjelekan, tidak boleh saling menyampaikan black campaign ataupun negatif campaign gitu ya. Attacking campaign mungkin boleh, attacking ini kalau saya pribadi menyampaikan, maksudnya attacking campaign apa? Apabila ada misalnya dalam proses diskusi, talk show gitu ya, yang dihadiri oleh partai politik yang secara berimbang diundang itu, saling menyampaikan program kerja misalnya, kemudian saling mengkritisi program kerja yang disampaikan oleh partai politik lain, itu nggak apa-apa gitu ya, saling mengkritisi program kerja, tetapi bukan sifatnya fitnah, bukan sifatnya pembohongan gitu ya. Nah ini yang tidak boleh. Nah kemudian dalam aturan P3 itu juga pasal 50 sebenarnya lembaga penyiaran televisi dan radio itu diharuskan memberikan porsi yang berimbang, berkeadilan bagi semua pihak yang berkontestasi pada pemilu nanti, pada pesta demokrasi. Sebenarnya ini mungkin diupayakan juga oleh lembaga penyiaran yang terafiliasi oleh partai politik gitu ya. Tetapi semua itu kan harus dikembalikan dengan kemampuan finansial dari partai politik yang juga tidak sama gitu ya. Hanya partai-partai politik yang besar yang bisa masuk dan secara finansial mengcover finansial yang dibutuhkan untuk berkampanye di media penyiaran yang memang tidak mahal, tidak murah gitu. Nah ini yang mengapa akhirnya media sosial menjadi lahan yang subur gitu. Karena apa? Karena dianggap tidak mahal dan bisa menjangkau halayak yang luasnya sama dengan lembaga penyiaran mungkin apabila sumbernya merupakan akun-akun yang followersnya itu jutaan gitu ya. Nah peran serta KPI di mana? Tadi yang disampaikan, kami terkait dengan kepemiluan saat ini sedang bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers membentuk gugus tugas gitu ya, untuk membuat aturan main yang lebih jelas terkait dengan masa sosialisasi dan masa kampanye nanti. Nah ini kan kita belum masuk masa sosialisasi dan masa kampanye yang harus dilihat aturan mainnya secara ketat oleh partai politik dan lembaga penyiaran gitu. Nah tetapi juga informasi-informasi yang saat ini sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konstituen gitu ya, agar apa? Agar masyarakat bisa menilai isi-isi siaran kepemiluan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tadi gitu ya, berdasarkan fakta di lapangan atau tidak yang tadi saya bilang. Makanya Bapak Ibu harus kritis dan cross check ya, kondisi di lapangan apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lembaga penyiaran ya. Terlebih lagi misalnya apa yang disampaikan oleh peserta pemilu nanti. Nah itu yang ingin saya sampaikan peran serta dari KPI. Mungkin Kak Dewa ada yang ingin
ingin ditambahkan? Enggak, izin Kak Kanca, karena saya juga duduk di bawah, maka saya adalah perwakilan masyarakat juga, sekaligus juga sebagai caleg. Pertanyaannya untuk Kakak Anis dan Kakak Wahyudi. Di sini ada 2 caleg Kak yang hadir, saya sama Mas Fasa ini juga masih jadi caleg. Biar masyarakat juga tahu batasan apa sih di pemilu ini yang bisa diberikan oleh caleg kepada masyarakat dan bentuknya yang boleh apa saja. Nah, seperti bahan kampanye, kemudian apa yang boleh diberikan kepada masyarakat ketika nanti sudah mulai kampanye dan lain-lain. Nah, ini biasanya nggak ada di iklan TV. Nah, pastinya karena sudah ada yang hadir, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, dan saya juga sebagai caleg, saya bisa tahu. Jadi kalau ke masyarakat nggak offset. Jadi kalau mau ngasih 10.000 itu bentuknya barang seperti roti, seperti beras. Oh itu salah Mas, nggak boleh, ternyata cuma 2.000 gitu. Cuma buat bayar parkir, katakanlah seperti itu. Nah, bentuk-bentuk seperti itu mohon juga kami diberikan penjelasan. Terima kasih. Iya, jadi ada pertanyaan ya untuk KPU dan Bawaslu. Ternyata caleg incumbent atau bacalek ini juga perlu diedukasi agar tidak offside. Silakan dijawab langsung. Ya, terima kasih. Sekaligus sosialisasi ya. Meskipun sebenarnya itu masuk pada masa kampanye nanti, akan tetapi terkait dengan regulasi yang ditanyakan oleh Kak Dewa sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan pemilu. Jadi batasannya berapa? Gitu ya. Batasannya berapa di Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait pemilu itu tidak boleh lebih dari 60.000 seperti itu. Dan ini tidak boleh berupa sembako. Jadi biasanya mereka itu mengekivalenkan mungkin ya. Jadi membentukkan, merupakan gitu. Biasanya mewujudkan dalam bentuk apa? Biasanya mereka itu melalui stiker seperti itu kan. Jadi media-media yang bisa digunakan, alat-alat yang bisa digunakan untuk bahan kampanye. Nah, jadi istilahnya bahan kampanye. Jadi bahan kampanye ini bisa dibagikan pada saat mereka melakukan kampanye. Itu hanya boleh dimulai ketika masuk tahapan kampanye, seperti itu. Nah, terkait dengan hak dari caleg, sebenarnya KPU ini memfasilitasi, sudah menjadi tugas diatur di PKPU kami, karena belum ada perubahan, jadi masih merujuk di PKPU yang lama, bahwa dalam rangka masuk tahapan kampanye, KPU memfasilitasi peserta pemilu dalam bentuk apa? Yang pertama, bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Seperti itu. Alat peraga kampanye ini bisa berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, dan itu diatur jelas mekanismenya terkait dengan konten yang akan dimunculkan di alat peraga kampanye. Demikian juga dengan bahan kampanyenya, kita juga akan fasilitasi. Jadi misalnya pamflet, brosur, seperti itu kita berikan fasilitasi ke caleg. Jadi dalam hal ini diwakili oleh peserta pemilu, karena caleg ini bukan peserta pemilunya ya. Jadi caleg ini adalah representasi dari partai politik peserta pemilu, seperti itu. Kita melihatnya memfasilitasinya ke peserta pemilu. Mungkin itu Kak Dewa. Jadi ditambahkan oleh sahabat Bawaslu dari sisi pengawasan mungkin lebih detail, Mas Wahyudi. Jadi bentuknya seperti apa yang Mbak boleh? Izin Mas, menambahkan yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU bahwa memang pada fase bahan kampanye itu bebas disebut. Persoalannya adalah memang ditetapkan ketika ada jadwal kampanye. Nah, kemudian mungkin nanti kalau itu ada sekian partai itu akan dibagi ada jadwalnya. Nah, ini yang harus sama-sama dipatuhi. Terkait bahwa memang bahan kampanye itu kalau di kurs ya, itu memang tidak boleh lebih dari 60.000 bahwa itu dia. Tetapi tidak boleh bahwa itu sembako, tidak boleh. Karena memang hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari yang itu memang seharusnya adalah kewajiban pemerintah terkait dengan itu. Nah, sehingga karena ini tidak boleh, mohon ini tidak dilupakan dalam bentuk itu.
boleh kok bahan kampanye, payung boleh, kalender boleh, kaos juga boleh, sarung boleh. Tetapi tidak boleh bahwa kami ini sarung saja, jilbab itu masih boleh. Asal bahwa itu ada tanda nama logo itu. Bahwa itu boleh karena itu masuk dalam diksi bahan kampanye yang boleh disebar kapanpun. Nah, kami ini selalu sering melihat atau kawan-kawan itu ketika menyebarkan kalender ini takut berhadapan was. Tidak, kami tidak melarang itu. Itu malah kalau perlu akan kami jaga karena memang itu hak dari masyarakat itu. Itu bahan kampanye. Yang tidak boleh ketika bahan kampanye itu ada di tempat pendidikan, ada di fasilitas-fasilitas pemerintah. Makanya ketika pada titik tertentu calon itu, apapun yang terkait dengan tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, pasti akan kami tertibkan terkait dengan itu. Nah, terkait dengan Pak misalnya bahwa ada money politik, kami itu diksinya begini, kalau itu berupa duit itu karena memang money politik. Nah, di peraturan KPU di 2019 itu diatur di situ. Kalau money politik misalnya mau barang-barang sepeda itu konvoy, itu dilupakan dalam BBM. Persoalannya kalau misalnya pakai sepeda motor, BBM di sepeda motor itu tidak sampai 60.000. Persoalannya itu apakah itu boleh misalnya makan? Boleh, kami tidak melarang itu. Kami dalam posisi, dalam aturan yang sudah ditetapkan, tidak melarang bahwa kawan-kawan ketika berkampanye itu ada bahwa itu memberikan support konsumsi. Itu diperbolehkan, memang diperbolehkan. Jadi kami selalu memberikan ke doktrin ya, atau bahwa manfaatkan pengawas kami di tingkat Panwascam maupun sampai tingkat desa untuk tempat konsultasi terkait dengan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu. Dan kami ini tidak dalam posisi mencari-cari, tapi kami hanya sekedar menjalankan apa yang sudah KPU sampaikan gitu aja. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh KPU kami hanya berusaha memastikan itu sesuai aturan itu aja. Saya kira itu. Oke. Saya menambahkan tadi pertanyaan terkait dengan peran KPI, ada yang terlupa. Jadi sebenarnya selain pada saat pemilu, KPI juga melakukan pemantauan isi siaran setiap hari, ya, baik itu pemilu maupun non pemilu, gitu ya. Dan kita di pusat itu ada sekitar 160 staf yang melakukan pemantauan dan mencatat ya konten-konten yang melanggar P3SPS. Jadi ada aturan yang namanya pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Nah, jadi itu rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Nah, ketika ada temuan-temuan, maka kami akan memberikan surat peringatan kepada lembaga penyiaran tadi sampai dengan sanksi. Nah, ini yang dilakukan oleh KPI gitu ya, melakukan pemantauan termasuk pada saat pemilu gitu. Dan setiap tahun kita ada yang namanya laporan evaluasi tahunan. Jadi lembaga penyiaran yang melanggar itu, yang kita kenakan sanksi, kita panggil, kita sampaikan bentuk pelanggaran, sanksi, termasuk apresiasi misalnya dari kita, apa yang kita lihat program-program mereka yang memang tidak semuanya itu negatif gitu. Kalau yang bagus ya kita apresiasi gitu ya, termasuk terkait dengan pelaksanaan ASU ya, analog switch off, itu juga kita sampaikan ke lembaga penyiaran. Nah, khusus pada kepemiluan tadi berdasarkan MOU gugus tugas antara KPI, Bawaslu dan Dewan Pers, itu kita akan ada juknis yang kita sepakati bersama. Jadi apabila Bawaslu misalnya melihat ada lembaga penyiaran yang
melanggar juknisnya, maka akan disampaikan kepada KPI. KPI yang akan menindaklanjuti, memanggil lembaga penyiaran tadi. Nah, itu yang kita lakukan terkait dengan penyiaran kepemiluan. Gitu. Ya, mungkin Mas Joshua ada yang tambah? Cukup ya. Terima kasih Mas Amin, dan tadi sudah teredukasi ya, baik warga maupun calegnya juga. Semoga tadi sudah jelas apa yang disampaikan supaya tidak sampai offside. Bahkan kalau offside, warga ini kira-kira mau menerima nggak kalau misal dikasih lebih dari calegnya? Mau. Nah, ini sudah diedukasi kok, jawabannya masih mau ya. Baiklah, ini menjadi akhir dari diskusi kita kali ini. Semoga apa yang menjadi tema pada kali ini bisa terwujud. Siaran sehat, pemilu bermartabat. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di tengah kita dan kita beri tepuk tangan. Terima kasih Mas Joshua, Mas Amin, Bu Anis, dan Pak Wahyudi. Saya mohon Anda tetap di tempat karena saya ingin membagikan door prize tadi kepada penanya. Silakan naik ke panggung dan nanti saya mohon kepada narasumber juga berkenan untuk memberikan hadiah kepada para penanya tadi. Silakan, ada 3 tempat tadi ya. Silakan ke tempat-tempatnya maju. Boleh, baik yang memberi masukan juga boleh, baik yang bertanya juga boleh. Mas Pak yang paling belakang, satu lagi tadi di sini. Saya sendiri. Oh iya, Kak Dewa juga. Mas Dewa hadir. Kak Dewa diundang juga berarti ke panggung ya. Boleh, silakan Kak Dewa supaya pas narasumbernya 4, penanyanya juga 4 ini. Ya, saya mempersilakan terlebih dahulu. Mungkin Mas Joshua silakan diberikan terlebih dahulu, Mas. Terima kasih. Selanjutnya boleh Mas Amin menyerahkan hadiah. Biar terlihat. Nah. Mungkin hadiah door prize bukan radio. Oh iya. Next. Semoga bermanfaat. Next bisa radio ya. Kami persilakan selanjutnya Bu Anis, silakan untuk memberikan hadiah. Dapat buku ini, jendela dunia loh ini. Silakan terakhir Pak Wahyudi untuk memberikan hadiah. Iya. Terima kasih. Boleh kita berfoto bersama semuanya, penanya bisa bergeser ke tengah sebelah sini, bapak-bapak sebelah sini. Apa nggak pada mau dekat sama saya ya? Sini. Takut dimarahin. Siapa yang marah? Oh gitu. Oh, agak geser ke sana sedikit Pak. Ya, sedikit. Silakan. Iya. Kak Ifri juga bergabung bersama kita. Silakan. Kurang geser kemana lagi? Oh, ke sana lagi Pak. Silakan lagi. Oh ya, sambil agak miring. Kurang mepet Mas. Ya. Lagi 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih Bapak-bapak penyanyi yang sudah berpartisipasi. Baiklah hadirin, inilah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Saya Kanza Tanjung mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC Mbak Ana. Silakan. Baik, terima kasih Kak Kanza. Gimana diskusinya, Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Oke, demikian acara Gerakan Literasi Sejuta pemirsa pada hari ini. Saya Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dimohon untuk tetap duduk di tempat. Oke, bagaimana? Mas Abi bisa tolong menggambarkan.